Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kami di sini akan mengaji yang bertemakan syarat rukun sholat ada 18. Jadi saya akan sedikit menerangkan syarat rukun sholat. Para pemirsa, syarat rukun sholat itu ada 18. Yang pertama, kita harus niat, ya. Kemudian yang kedua, berdiri tegak. Dan yang ketiga, membaca takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima, yang kelima yaitu ruku. Dan yang keenam, tumakninah. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, tumakninah. Yang kesembilan, duduk. Antaranya sujud 2. Yang ke-10, tumakninah. Yang ke-11, sujud. Yang ke-12, tumakninah. Kemudian yang ke-13 yaitu duduk akhir. Ke-14, membaca tahiyat akhir. Yang ke-15, membaca sholawat di dalam tahiyat akhir. Dan yang ke-16, tartib. Ke-17, tartil. Ke-18, membaca salam yang pertama. Demikianlah syarat rukun sholat itu ada 18, para pemirsa. Nah, ini yang wajibnya dulu, yang wajib. Belum sunat-sunatnya, para pemirsa. Kita harus tahu syarat rukun sholat ada 18 yang kita kerjakan setiap hari, para pemirsa. Ulangi lagi, yang pertama kita niat, yang kedua berdiri tegak, yang ketiga membaca takbiratul ihram, yang empat membaca surat Al-Fatihah, para pemirsa. Dan yang kelima ruku, yang keenam tumakninah, yang ketujuh sujud, kedelapan tumakninah, ke-9 duduk antaranya sujud 2, ke-10 tumakninah, yang ke-11 sujud, yang ke-12 tumakninah, yang ke-13 duduk akhir, yang ke-14 membaca tahiyat akhir, dan yang ke-15 membaca salawat di dalam tahiyat akhir, yang ke-16 tartib, yang ke-17 mualat, tartil atau mualat, ke-18 membaca salam yang pertama. Demikianlah para pemirsa. Jadi kita harus tahu syarat rukun sholat yang ada jumlahnya 18, para pemirsa. Sekali lagi,
Yang pertama berdiri, yang pertama niat, yang kedua berdiri tegak, yang ketiga membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian keempat membaca Al-Fatihah. Selesai membaca Fatihah tinggal baca suratan, itu sunat. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berhenti sejenak. Itu tuh mana? Sami Allahu liman hamidah. Berhenti sejenak, itu tuh maknina. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, berhenti sejenak, langsung sujud, Allahu Akbar. Sujud berhenti sejenak, jangan bablas, Allahu Akbar. Biqadri subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berhenti sejenak, Allahu Akbar. Berhenti sejenak, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berhenti sejenak, Allahu Akbar. Sujud lagi membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berhenti sejenak, Allahu Akbar. Berdiri, kemudian membaca Fatihah. Selesai Fatihah, kemudian membaca suratan, itu hukumnya sunat. Fatihahnya itu hukumnya wajib. Selesai membaca suratan, kemudian ruku, Allahu Akbar. Berhenti sejenak. Kemudian baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berhenti, sami Allahu liman hamidah. Berhenti sejenak, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa bil masyi'in Allahu Akbar. Dan begitu seterusnya. Tidak bolehlah kalau kita salat membaca suratan atau bablas berdoanya. Misalkan begini, Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, Rabbana Allahu Akbar, subhana. Itu tidak tumakninah. Arti daripada tumak yaitu sedang berdoa pacan berhenti sejenak di qadri subhanallah. Masih banyak sekali sholat yang tidak diberi koma. Maka saya ngajak kepada seluruh warga muslim khususnya yang sudah biasa menjalankan sholat, marilah kita sama-sama belajar sholat yang tumakninah. Tumakninah dalam arti itu berhenti sejenak, bukan membaca suratan yang panjang dan pelan-pelan, itu bukan. Bagi saya sebagai orang yang bodoh, kalau baca suratan panjang-panjang, saya makmum dengan imam yang panjang, saya udah kemana lagi, selesai baca Fatihah mungkin pikiran saya kesana kemari, aduh. Makanya bagi kami sukanya baca suratan yang pendek-pendek tapi tumakninah. Ingat pemirsa, jadi setelah ruku jangan langsung bablas Allahu Akbar subhana rabbiyal azim, jangan, Allahu Akbar. Berhenti sejenak kemudian baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berhenti sejenak, sami Allahu liman hamidah. Berhenti sejenak, Rabbana walakal hamdu bil samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Berhenti sejenak, Allahu Akbar. Kemudian ruku, berhenti sejenak bi qadri subhanallah. Nah, demikian. Jadi kita harus ada batas-batasnya, itu yang namanya tumakninah di dalam sholat. Tumakninah di dalam itu hukumnya wajib para pemirsa, sama dengan kita membaca surat Al-Fatihah, kan jumlahnya ada 18, itu yang wajib kita hafal, kita wajib tahu wajibnya di dalam sholat para pemirsa. Yang lain itu yang tidak sebut itu termasuk sunat, membaca tahiyat awal atau membaca kunut bagi warga NU itu hukumnya sunat. Ini yang wajib dulu yang diutamakan, tumakninah dalam sholat. Masih banyak sekali orang-orang yang menjalankan sholat itu rusuh, selek arep pasar, selek arep dagang, selek dan sebagainya, yang padanya sholatnya kurang sempurna para pemirsa. Di sini kami juga masih belajar karena hukumnya wajib. Saya setiap hari ini berarti belajar untuk diri saya sendiri. Terima kasih
para pemirsa. Sampai di sini dulu. Bila Anda suka, like, komen, subscribe. Waduh, ini mati lampunya jadi kurang padang para pemirsa. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bila Raden Gatot Kaca banyak kekurangannya, cara penyampaiannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.